Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Ya, ini di pelabuhan ada alur, ada jalur, atau kalau di jalan itu jalurnya. Jadi kapal tidak boleh sembarangan lewat. Kalau gambaran kita dulu, lautnya luas kok nggak oleh lewat sembarangan. Ya sama halnya di udara. Kemarin di bandara sudah saya putarkan sedikit tentang terminal di atas ATC untuk mengontrol wilayah udara, ya. Jadi jalur-jalur di udara, kalau di pelabuhan udara ada ATC. Di sini sama halnya di pelabuhan juga ada yang ngatur. Berikut ini adalah alur pelayaran menuju pelabuhan Pontianak. Dan berikut ini adalah area Labu Jangkar yang berada di luar alur pelayaran Pontianak. Jadi bisa lihat ya, ada gambaran tidak sembarangan melewati ya. Alur dimulai dari Pelampung Suar 0 sampai dengan Pelampung Suar Batu Layar. Pada daerah Pelampung Suar 3, 4, dan 5 merupakan areal kritis, di mana terjadi pendangkalan dan juga penyempitan. Kapal dengan dimensi sebagai berikut adalah kapal yang maksimum dapat melewati alur pelayaran. Sebelum memasuki alur, laporkan posisi kapal kepada pandu. Jadi saat mendekati pilot vertikal, sebelum masuk ke sampai dengan kapal pandu datang dan dapat merapat di kapal untuk menaikkan kapal pandu atau tugboat. Memang dikhususkan untuk memandu kapal ya. Jadi, mesin kapalnya nggak bisa dinyalakan dengan sembarangan, bisa merusak atau menabrak. Dengan haluan 103 derajat nggak ada remnya di kapal ya. derajat menuju suar penuntun. Beda kalau di darat, bisa berhenti seenaknya dan bermanuver seenaknya. Beda kalau yang ada di pelabuhan. Mendekati pelampung suar nomor 3 dan 4, usahakan mesin maju setengah untuk mengurangi squat. Melewati pelampung suar nomor 7 dan 8, arahkan haluan 115 sampai 118 derajat. Melintang stasiun Jungkat, rubah haluan kapal 122 sampai 125 derajat.
berikut ini adalah kondisi aman untuk kapal berpapasan dalam alur yang lebarnya 60 meter. Melewati Liberty, rubah halus 113 sampai 115 derajat. Melewati Sumber Harapan, laporkan posisi ke kepanduan dan siapkan pandu bantu. Ini adalah gambaran cara masuk di pelabuhan ini. Gambarannya ada di pelabuhan di muara sungai. Jadi pelabuhannya bukan ada di pesisir, ada di pantai. Ini ada di dalam. Jadi harus ada yang memandu supaya nggak bertabrakan. Ya, mungkin Anda sering mendengar kapal yang menabrak, misalkan yang ada di sungai ya, menabrak pilar jembatan. Melewati pelampung luar Anda batu pernah layar, dengar ya? atur kecepatan dan Akhirnya gunakan pilar manuver. jembatannya bergeser itu karena ketabrak ya. Ini pelabuhannya contohnya. Jadi yang memandu adalah tugboat, kapal pandu ya. Jadi yang mendorong sampai ke tepi itu adalah kapal tugboat ya. Oke, saya lanjutkan supaya Anda punya gambaran di pelabuhan itu bagaimana. Bentar. Sampai di sini tadi ya. Apakah sudah terlihat lagi? Sudah, Pak. Ya, jadi di pelabuhan misalkan ada menjorok ke dalam itu ada alur pelayaran. Ini contohnya gambaran di Tanjung Perak. Ya, ini Pulau Madura, ini Pulau Jawa di Tanjung Perak. Ini juga terdapat alur pelabuhan. Tidak boleh sembarangan kapal melintas. Ada yang mengatur. Jadi misalkan kapal dari Laut Jawa mau masuk ke sini harus melapor dulu. Setelah masuk sini mereka akan dipandu oleh kapal pandu atau tugboat. Ini biasanya laporannya ke Pelindo 2. Kemudian akan di sini tempatnya untuk menunggu. Kemudian masuk ke sini biasanya sebelum masuk ke pelabuhan, mendarat di pelabuhan, bukan mendarat ya, berlabuh. Ini ada namanya kolam. Di sini banyak sekali kapal-kapal yang melepas jangkar untuk sampai. Untuk melewati ini tetap dipandu. Terutama di area sini, di Selat Madura ini masih banyak ranjau-ranjau peninggalan Belanda yang belum sempat diledakan. Jadi ketika pembangunan jembatan Suramadu, dulu pihak kontraktornya dan konsultannya bekerja sama dengan Angkatan Laut untuk mendeteksi ranjau-ranjau yang masih ada di Selat Madura. Ya, jadi masih banyak ranjau-ranjau yang masih tertanam di Selat Madura. Jadi peninggalan zaman dahulu, peninggalan zaman Belanda, penjajahan Belanda. Jadi memang dari dulu di Selat Madura adalah fasilitas yang sangat penting, maka ketika perang dulu banyak dipasangi ranjau. Ya, jadi gak sembarangan. Salah satunya alur ini dibuat supaya kapal tidak
berkaprakan, tidak kandas oleh suatu batu karang ataupun ada ranjau di sana. Itu ya. Jadi memang ada aturannya. Halo. Untuk jam kuliahnya sudah habis, Pak. Oke, Soalnya habis. ada mata kuliah. Oke, saya lanjutkan minggu depan ya, minggu depan. Minggu ini hari, lupa Pak, sebentar ya. Minggu ini untuk KBS 6 hari Rabu ya. Iya, Pak. Ya, kita hari Rabu, kita masih ada 2 kali pertemuan. Minggu ini pelabuhan, minggu depan tentang terminal, ya, di darat. Oke, kita akan habiskan. Filenya saya akan kasih ke ketua kelas ya. Iya, Pak. Filenya ini ya. Oke, terima kasih karena kalian mau ada kelas yang lain. Terima kasih atas kehadirannya. Jangan lupa absensi. Kita ketemu lagi hari Rabu jam berapa ya ini pagi? Lupa pagi sampai ya. Jam 6, jam ke-6, jam berapa ini? Jam ke-6 ini. Halo? Jam ke-6 itu jam berapa di kalian? Jam 10 atau jam 11? Jam 12.10, Pak. Apa enggak terlalu siang di kalian? Jam 5? Jam ke-5 ada mata kuliah? Sebelumnya ada mata kuliah, Pak. Dari jam pertama sampai jam ke-5. Waduh, kasihan ya. Ya sudah, nanti jam 12-an ya, setelah kalian sholat bisa masuk ke room Zoom ya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu hari Rabu. Selamat siang, silakan meninggalkan Zoom. Terima kasih, Pak. Iya, selamat siang.